Ibu Jila. Kita sapa dulu bareng-bareng ya. Halo Bu Jila. Ibu Jila usianya berapa? 23. Waduh, masih 23 tahun. Ibu Jila alamatnya dari mana? Pondok Cabe 3. Ada yang dari Pondok Cabe 3? Siapa? Oh, ada Ibu Darsi juga banyak dari Pondok Cabe. Yang Ibu Jila pertama kali datang ke Coyang waktu itu punya keluhan apa? Kalau dari lutut sudah berapa lama, Bu? Belum lama sih, 2 bulan. Belum lama, 2 bulanan. Wah, berarti 2 bulanan. Gara-garanya apa, Bu? Kurang tahu. Tiba-tiba sakit sendirian. Tapi kalau misalnya lututnya lagi sakit, apa yang Ibu rasain? Itu sama. Sholat juga nggak bisa diri. Nggak bisa berdiri. Sholatnya duduk. Sholatnya duduk. Berarti ya Bapak Ibu sholat juga tidak bisa berdiri. Beliau sholatnya harus duduk. Siapa di sini yang sebelum datang ke Coyang sholatnya masih duduk? Tapi selama terapi di Coyang sholatnya udah berdiri ada? Oh, masih duduk. Masih duduk. Udah berdiri. Apa yang berdiri, Pak? Oh, sholatnya. Ya, sholatnya. Nah, nih di sini Bu Jila kita bareng-bareng. Ini bisa sambil duduk, ini kan gede nih. Nah, kalau buat Bu Jila sebelah sana. Kan dari Ibu Jila yang bermasalah adalah dari lututnya. Duduknya sebelah sini, Pak. Nah, sebelah sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang ada yang bermasalah dari lututnya, nah di sini kakinya di sini. Di sini angkat aja nggak apa-apa, ini sengaja. Nah, sini. Kalau saya nah, ini kan dari Ibu Jila masalahnya ada pada lutut. Nah, ini kan ada Bapak Ibu dari tempurungnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dari memerlukan lututnya, nah boleh diangkat dulu. Nah, ini kan ada tempurungnya. Dari tempurungnya ini bisa bersentuhan langsung dengan belakang cengkotannya. Ya, ini Bapak Ibu kalau misalnya ini akan membantu untuk melancarkan peredaran darah. Nah, ini kalau misalnya dari Ibu Jila dari hangatnya ini mampu meredakan rasa sakit. Karena apa? Karena hangatnya dari GJ. Nah, selain Ibu Jila, ya kalau misalnya biar nggak jenuh kan, kalau misalnya duduk aja kan jenuh Bapak Ibu ya, betul nggak? Nah, ini ada suatu kelebihan dari alat terapi kegel gondol ini, ada yang namanya jarum. Jarum apa Bapak Ibu? Sudah pernah pakai? Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, nah ini saya kasih tahu dulu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu namanya back frekuensi rendah. Ya, ini namanya apa Bapak Ibu? Back frekuensi rendah. Kalau yang hitam ini Bapak Ibu yang namanya stick kejut. Yang ini jarum kejut, yang sama sepertinya. Ya, ini stick kejut. Ya, karena kan kalau misalnya pakai back frekuensi ini, ya itu kan dipakainya juga, bukan diemin, ya bukan seperti ini, tapi harus ditekan. Tapi kalau dari stick kejut ini, karena kan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu banyak yang di sini yang stroke segala macam, yang tidak bisa menggenggam, ya karena dihadirkan dari yang namanya stick kejut. Nah, kalau dari stick kejut ini Bapak Ibu ya nanti kita pakein ke Ibu Jila biar nanti ketika itu nggak jenuh. Ini saya belum pengalaman masukin. Nah, masukin apa, Pak? Pak, masukin apa? Nah, nih Bapak Ibu kan ini ada dari salah satu contohnya. Jadi pakainya bukan sembarang pakai, tapi kan ini nih ada dari jendol-jendolnya. Nah, ini pakainya itu kayak seperti ini. Nah, pakainya itu seperti ini. Nih, sini Bu Jila. Ya. Nah, jempolnya ke sini. Oke. Nih, sini. Nah, pakainya seperti itu. Nih saya nyalain. Sudah. Belum, orang belum nyalain. Udah. Kerasa belum? Udah. Nah, pinter nggak? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu dipakai sama
yang tidak ada masalahnya itu biarpun sedikit ya itu akan terasa. Tapi kalau misalnya dipakai sama orang yang punya keluhan stroke biarpun tinggi itu akan terasanya sedikit. Karena apa? Karena sarafnya bermasalah. Tapi setelah dipakai sama orang yang stroke, Bapak Ibu jangan coba-coba nanti langsung dipakai. Turunin dulu frekuensinya, jangan langsung dipakai karena biasanya kalau sarafnya masih aktif langsung kaget, kecuali dipakai sama orang yang stroke lagi. Nah, baru tidak akan kaget. Nah, biar dari ibu gilanya, Bapak Ibu yang dipakai sambil jarum kejut, ya di sini ada yang lagi lambungnya gak enak. Ada, ibu, boleh ibu di sini. Bu Jila, ya biar sambil sama-sama pakai. Ya sini, Bu Jilanya, Bu Jila silakan duduk sebelah sini. Nah, buat Bu Elvi boleh duduk sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya sakit lambung, Bapak Ibu dipansin dari tempurungnya ini, ya ke bagian sini nih. Nah, seperti ini, ya boleh sambil dipeluk, ya sini Bu Elvi. Nah, jadi kan Bapak Ibu ya kegunaannya bukan cuma untuk satu orang, tetapi bisa dua orang sekaligus. Ya kalau misalnya saudara atau tetangganya Bapak Ibu yang lagi sakit lambungnya, jadi bisa pakai seperti ini. Ya kalaupun ada saudara tetangga Bapak Ibu yang tangannya sering kesemutan, boleh dipakai yang namanya jarum kejutnya. Kenceng, enak. Coba pas waktu ibu yang pakai odolnya tersebut, yang pakai di bagian lutut, apa yang ibu rasain dari hangatnya itu? Terasa enak sih, sampai ke tulang-tulang terasa hangat. Sampai ke tulang-tulang, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat ibu Jilanya. Berarti rasanya sampai ke tulang-tulang dan rasanya itu baru pakai sebentar saja Bapak Ibu rasanya nih. Apalagi kalau dipakai setiap, pasti jauh lebih sehat. Kalau pakai setik kejutnya ini kan ibu pertama kali ya. Kalau kemarin kan ibu pakai dari frekuensinya. Kalau dari setik kejut gimana? Iya, ini makanya kayak seluruh tubuh tuh tertarik gitu. Seluruh tubuh tertarik. Iya. Wah, berarti lebih enak rasa. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu dari setik kejutnya, apakah bisa dipakai hanya di bagian tangan? Jawabannya tidak. Ya, bukan hanya di bagian tangan. Kalau misalnya Bapak Ibu dari keteknya ini, disebutnya bahasa sopannya apa sih ketek Bapak Ibu? Ketiak ya. Mohon maaf ya, saya belum belajar bahasa sopan. Ya, bahasa bakunya saya belum belajar ya. Apa tadi Bapak Ibu? Apa? Ketiak. Iya, bahasa sopannya kan ketiak. Nah, kalau dari Ibu Jila lagi pegel-pegel di area sininya, boleh pakai di bagian sini nih. Sini pegelnya, nggak apa-apa dikit-dikit, nggak apa-apa. Nah, sini satu lagi. Nah, kerasa mah? Ya kerasa. Nah jadi Bapak Ibu dipakai di area sini. Nah itu untuk Bapak Ibu mencegah dari kanker payudara. Karena kan Bapak Ibu ya kebanyakan kalau dari ibu-ibu yang misalnya yang sudah punya anak, kadang asinya ada yang gak keluar, betul nggak? Ya kadang ada dari saudara atau tetangganya Bapak Ibu yang sudah punya anak, kadang asinya tidak keluar, kadang cuma keluar sebelah kanan, yang sebelah kirinya enggak, kadang sebelah kirinya sudah capek, rasa sakit, mau dipindah juga tidak keluar, betul nggak? Ada yang pernah ngerasain di sini? Ada, pasti dari salah satu Bapak Ibu sudah pernah merasakan. Tapi kalau pakai yang setik kejutnya di area sini, itu untuk membantu Bapak Ibu mengaktifkan saraf dan juga untuk melancarkan peredaran darah yang ada di payudaranya ibu. Biar nanti Bapak Ibu dari asinya tersebut sehat. Karena kan Bapak Ibu yang untuk mencegah dari kanker payudara ya. Dan juga Bapak Ibu yang kalau misalnya dipakai seperti ini, itu untuk lengan Bapak Ibu yang sering merasakan pegel-pegel. Ada di sini yang lengannya pegel-pegel? Banyak di sini.
banyak ya, banyak boleh pakai di area sini agar dari Bapak Ibu tidak merasakan pegel ya. Nah, kalau dari Ibu Elvi sendiri ya, ini kan Ibu Elvi lagi lambungnya tidak enak ya, lagi merasakan sakit ya. Sekarang kalau pakai kegel ondel ini apa yang Ibu rasain? Hangat. Selain hangat ada lagi? Hangat doang. Ada rasa enaknya mungkin kayak oh ini kok kerasa mendingan atau bagaimana? Karena kan belum lama ya. Kalau misalnya lebih lama lagi baru lebih rasa. Yang pastinya dari rasa hangatnya sim gizi itu akan masuk Bapak Ibu dan akan Bapak Ibu meredakan rasa sakit. Karena kan dari hangat ini sama seperti alat terapi conajin yang ada di atas, betul kan? Nah, kalau misalnya dari Ibu Jila kan Bapak Ibu sakitnya bukan cuma di bagian pundak atau segala macamnya, kan dari Ibu Jila ya sakitnya juga lutut. Apakah Bapak Ibu sentik kejutnya bisa dipakai di bagian lutut? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Nah, dari Ibu Jila sini Bu. Nah, boleh dipakai di bagian lutut sini. Nah, nanti buat Ibu Jila juga seperti itu. Sini yang satunya lagi. Nah, tepuk lagi Pak. Nah, kerasa? Belum kerasa. Kalau belum kerasa berarti sebelah sininya kurang pas. Sudah? Belum. Kalau belum berarti tambahin lagi. Karena tadi tidak nyentuh sama rasa. Belum rasa. Belum, berarti harus nyentuh sama kulitnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak kerasa harus nyentuh dengan kulit. Semua apa-apa dia kerasa. Satu lagi. Terasa. Nah, kalau misalnya nggak kerasa, kalau misalnya tadi nggak kerasa, ya harus menyentuh langsung ke bagian kulit. Karena kan kalau di bagian yang ini, Bapak Ibu itu kan dihimpit, ya itu jauh lebih kerasa. Karena di area sensitif, ya kalau di area sini kan memang Bapak Ibu rasanya itu memang agak kurang. Tapi kalau misalnya nyentuh langsung sama kulit, itu akan jauh lebih berasa, ya. Jadi kalau misalnya pakai di bagian area titik di sini ada rasanya Bu. Rasanya gimana? Itu kayak Kayak ketarik-ketarik juga. Berarti jauh lebih enak ya. Kasih tepuk tangan buat Ibu Jilanya. Ya berarti Bapak Ibu kegel ondalnya bagus nggak? Sumber dananya bagus? Siapa yang mau? Siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai? Suaranya kurang jelas. Siapa yang mau pakai? Siapa yang mau? Siapa yang mau pakai? Nanti di sesi selanjutnya, oke? Siap Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibunya ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir. Ya, terima kasih juga buat Ibu Elvi. Ya, boleh Ibu Elvi silahkan duduk kembali. Nah. Oke, Bu Jila mau duduk juga? Oke, mau lama-lama duduk juga. Oke.